Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara menyiapkan PC atau laptop untuk digunakan atau untuk diinstal sistem operasinya. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan instalasi sistem operasi pada laptop atau pada PC, pada komputer, langkah pertama kita harus melakukan konfigurasi atau setting BIOS. Kenapa harus kita lakukan setting BIOS? Agar sistem yang ada di dalam PC atau laptop bisa membaca device yang akan digunakan untuk tempat instalasi atau media instalasi yang akan digunakan. Baik media itu menggunakan USB atau menggunakan compact disk. Ya, baik, kita lanjutkan ke langkah awal. Ya, kita keluar dulu dari menu BIOS ini. Nah, ketika komputer atau laptop diboot, kita akan masuk ke dalam menu setup BIOS. Kita menekan F2. Kebetulan yang akan kita install di sini adalah laptop jenis Dell, ya. Sehingga untuk masuk ke dalam menu BIOS-nya dengan menekan Ctrl F2 pada keyboard. Setelah kita tekan F2, maka sistem akan masuk ke dalam operating BIOS. Kita tunggu sebentar, sedang melakukan proses. Nah, ini merupakan tampilan dari menu BIOS pada laptop Dell. Kita bisa melihat di sini dari sistem, ya. Nah, ini juga kita bisa sekaligus melakukan identifikasi dari laptop. Jika kita tidak mengetahui spesifikasi dari laptop yang kita gunakan, ya, selain identifikasi dengan melihat spesifikasi perangkat yang digunakan dengan melihat dari BIOS, menu BIOS, kita juga bisa melihat spesifikasi dari komputer atau laptop yang kita gunakan dengan cara kita masuk ke diagnosis pada menu sistem Windows, ya. Ketika Windows sedang berjalan, nanti kita bisa melihat device apa saja yang sedang digunakan dalam laptop atau PC. Nah, dalam kesempatan ini kita melihat spesifikasi dari laptop dengan melihat informasi yang ada di dalam sistem BIOS. Kita bisa melihatnya, ya. Kita ke bawah, kita perhatikan, kita kontrolnya menggunakan anak panah. Kita ke bawah. Di sini versi BIOSnya A17, ya. A17, kemudian pembuatannya BIOSnya di tanggal 1 bulan 4 2010, ya. Kemudian prosesor info kita bisa lihat, ya, prosesornya yang digunakan adalah ini Intel Core 2 Duo, ya, Intel Core 2 Duo prosesor dengan current clocknya 2,0 GHz, ya, karena satuan dari prosesor adalah Hz, ya, 2 GHz. Intel Core 2 Duo, ya, dengan kecepatan 2, GHz, clock speednya 1,2, clock speednya 2, dan memiliki prosesor cache 2000 KB atau 2 MB, ya, dengan dual core presetnya. Ini identifikasi spesifikasi dari prosesor yang digunakan di dalam laptop yang sekarang kita gunakan ini. Kemudian kita bisa melihat memori info. Kita bisa melihat memori yang ada dalam laptop ini, ya. Memori yang digunakan 2048 MB atau sama saja dengan 2 GB, ya. 2 GB. Memory available, memory speednya 667 MHz,
channel 2, kemudian teknologi RAM-nya dia merupakan DDR2 jenis SD-RAM ya, karena dia merupakan laptop, jadi dia menggunakan SD-RAM. Dan kecepatannya adalah 2000 mega atau 2 GB. Nah, kemudian ada apa lagi di perangkat ini yang digunakan? Kita bisa melihat di device info. Nah, di sini ada primary hard drive ya. Nah, ini hard disk yang digunakan, yang terpasang di sini 160 GB ya. 60 GB 160. Kemudian device yang lain menggunakan CD-RW atau DVD combo ya, digunakan untuk media inputnya. Kemudian video kontrolnya VGA-nya menggunakan Quadro MVS 135 MB. Video BIOS, video memorinya 128 MB ya, megabyte. Kemudian panel layarnya menggunakan 14 in, resolusinya sampai dengan 1440 ya ke 900. Nah, ini adalah informasi mulai dari hard disk, CD-ROM drive ya, kemudian VGA BIOS, memori VGA ya, dan kemudian di sini audionya menggunakan Sigmatel 9205 ya, dengan modem connection HD D330 dan WiFi nya menggunakan inter wireless. Nah, ini beberapa device yang digunakan di dalam laptop Dell ya, kita bisa mengetahuinya dari BIOS. Kemudian baterai infonya di sini yang digunakan ya, baterainya masih sehat. TN time-nya ini harus kita rubah ya, ini harus kita rubah. Kita rubah ke tanggal sekarang ya, tanggal sekarang di bulan Juni. Kita dengan menggunakan menu up September, lewat Juni. Juni ya, tanggal berapa sekarang? Kita ke tanggal 15. Oke. Kemudian tahunnya kita sudah ke tahun 2022. Nah, ini ya, dan waktunya sekarang pukul berapa nih? Pukul 3 ya, 3 PM. Oke, kalau sudah kita tekan escape. Kemudian kita ke boot sequence. Nah, ini boot sequence ini merupakan menu untuk mengatur penggunaan device sistem operasi kita yang akan kita instalkan. Kita menggunakan device-nya apa? Kalau misalkan kita menggunakan device-nya adalah compact disk, maka kita posisikan first bootnya yaitu menggunakan CD DVD CD-RW ini ya. Ini kita akan tempatkan di posisi pertama karena dia akan membaca compact disk yang di dalamnya isinya adalah SIM operasi. Nah, kita menggunakan up. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian ketika compact disk ini dibaca, dia akan disimpan ke dalam internal HDD. Internal HDD kita baca untuk yang kedua. Nah, itu ya. Dan yang ketiganya, pembacaan ketiganya kita pasangkan USB saja untuk pembacaan ketiganya. Nah, seperti ini. Ini cukup ya, pengaturan konfigurasi dasar ya, untuk melihat spesifikasi dari perangkat komputer atau laptop yang kita pakai, dan juga menentukan first boot yang akan digunakan untuk menginstalasi SIM operasi dengan menggunakan compact disk. Nah, kalau sudah kita simpan ya, dengan kita simpan, exit, kemudian kita save and exit. Nah, setelah boot awal,
sistem akan membaca, first bootnya adalah di CD. Sampai di sini, kemudian kita akan lanjut kepada instalasi sistem operasi setelah first boot dibaca oleh sistem.